Bayangkan nih, mantan wakil presiden. Maka waspada Ki kalau ada pengusaha datang Pak. Kita juga orang kampung hati-hati. Jangan kita karena nak kasih ki uang, nak kasih bodoh-bodoh Ki. Nah bilang mengaku kau punya itu nah nanti saya kasih kau uang. Itu begitu kejadiannya Yusuf Kalla kasihan. Bayangkan nih, mantan wakil presiden. Tokoh orang baik mau diambil tanahnya sama orang pendatang. Sadaqallahul Adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berumah tangga bukan sekedar menikahi orang yang kita senangi, tapi berumah tangga itu lebih jauh dari itu, yaitu mencapai mardatillah. Bukan mardatillah teman sekolahmu ya cowok. Mardatillah ini artinya diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita hidup dengan pasangan diridai Allah. Mardatillah itu kalau diartikan ke Indonesia, direstui dan disenangi Allah. Jadi kalau orang berumah tangga yang disenangi, direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti rumah tangganya akan terwujud kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu milik Allah, dan Allah yang membolak-balikkan hati sehingga hati kita bisa mendapatkan bahagia. Nah sekarang kita mau tahu apa ciri-ciri rumah tangga yang mardatillah. Menurut para ulama, mardatillah itu kalau mau mendapat rumah tangga yang direstui, diridai, disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, nikah karena Allah. Orang Bugis bilang si mata-mata nasabak pungallahu ta'ala. Kalau kita bahasa Arabnya lillahi ta'ala, karena Allah semata, tidak ada embel-embel. Adik-adik ini yang belum menikah, Nabi memberikan informasi, nikahilah seseorang karena 4 perkara. Kalau dia perempuan, nikahi laki-laki karena 4 hal. Kalau dia perempuan, nikahi laki-laki karena 4 hal. Kalau dia laki-laki, nikahi perempuan karena 4 hal. Yang pertama, li jamaliha, kata Allah, kata Nabi, nikahi orang karena cantiknya. Cantik ini penting. Kenapa dia penting? Karena dia hampir 24 jam di depanmu. Baru bangun, ada mi lagi. Mau ki makan, dia mi lagi di depan tak. Pulang ki kerja, ada lagi. Mau ki tidur, dia mi sedek. Jadi kalau dia jelek, pasti menjengkelkan. Iya toh? Cantik penting, tapi tidak boleh kau jadikan ukuran utama yang menjadi alasanmu menikah. Kenapa? Karena cantik subjektif. Apa itu subjektif? Tergantung sudut pandang siapa yang lihat. Ada laki-laki yang suka yang betala-betala, ada laki-laki yang suka yang kurus-kurus, ada laki-laki yang suka yang putih, ada juga yang hitam-hitam manis. Hitam manisnya hilang, manisnya hitam manis, ya kan? Cantik penting, tapi tidak boleh ukuran. Pertama subjektif, artinya apa? Cantik menurut saya belum tentu cantik menurut Pak Imam. Tanya Pak Imam, ada istrinya di depannya, siapa paling cantik di depan? Siapa paling cantik di dunia ini Pak Imam? Ada istrinya di depan. Bila makin tetanggaku, oh hancur nih hidup. Nah, saya juga ditanya siapa paling cantik, saya pasti bilang mamanya Cek.
Bapak protes, istriku urusanmu, saya tidak urus urusannya bapak. Berarti cantik itu menurut A cantik, menurut B belum tentu. Ya, yang kedua, cantik itu temporer. Apa itu temporer? Dimakan waktu. Cantik, tanya Pak Imam, mana cantik istri tak dulu dengan sekarang? Bapak-bapak, mana cantik istri tak dulu waktu nak usia 25, sekarang 65. Mana lebih cantik Pak? Ya? Bohong kalau kita bilang cantik sekarang. Itu jina kita bilang cantik sekarang karena dia di depan tak. Ya? Berarti cantik dimakan oleh waktu. Waktu 17 tahun, setiap dia tersenyum, satu kampung terpesona. 17 tahun, balik itu 17, 71, tersenyum, cucunya lari. Nah kira mau digigit. Iya toh? Begitu 17 tahun, biar kuning-kuning palsu dikira emas, cantik juga dilihat. Tapi usia 80 tahun, biar kau kasih semua emas, jelek mi dilihat. Berarti kecantikan itu luntur oleh waktu. Kalau ada orang menikah karena cantik, maka rumah tangga itu potensi akan hilang kesetiaannya ketika usianya makin lama. Cantik itu identik dengan body yang bagus. Cantik itu identik dengan wajah yang mulus. Cantik penting Pak, tapi jangan jadikan ukuran adik-adik. Cantik istrimu waktu usianya 20 tahun, 25 kena stroke, bengkok muka, pasti tidak cantik nih. Maka orang yang menikah karena kecantikan, siap-siap kau kecewa karena pasti ada masanya. Yang kedua, kata Nabi, setelah nikahi dia karena cantiknya, kata Nabi, nikahilah dia karena kekayaannya. Kaya penting, tapi tidak boleh jadi ukuran. Kenapa Ustaz? Nah kaya, tahu kaya sekali itu Ustaz, 7 turunan tidak miskin. Cocok mi tidak miskin 7 turunan, tapi istrimu turunan ke-8. Iya, kaya memang, tapi ada batasnya. Kaya sekali Ustaz, tapi 14 bersaudara, habis dibagi-bagi warisan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu sebab ditakdirkan menikah dengan Siti Khadijah karena Khadijah perempuan kaya di Mekah. Kekayaannya bukan untuk dinikmati sendiri dan keluarga, tapi dinikmati untuk dakwah. Kekayaannya Siti Khadijah habis untuk membantu dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaya penting, itulah sebabnya dulu orang Bugis bilang, "Komak bene ko ita-ita ko ya rongkai wedding mondroi maceke-cekeng." Artinya, kalau kau menikah, lihatlah yang bisa ada membuatmu tersangkut. Orang-orang gampangnya bilang begini, kalau kau menikah usahakan 1 tambah 1 menjadi 2. Jangan sampai kau menikah, sudah menikah 1 tambah 1 jadi 0. Tapi Pak, Allah Maha Kaya. Ibu-ibu, ada ibu, bu, kita kira enak orang kaya. Wah itu orang kaya bu, susah tidur. Kenapa? 2 mobilnya. Ibu tidak ada mobil, mana lebih tenang hidupnya? Yang tidak ada mobilnya. Kenapa bisa Ustaz? Yang tidak ada mobilnya 1, tidak pikir mie bensin. Ya tuh ibu, orang kaya mau jalan mobil tidak ada bensin, stres mi. 2, orang miskin tidak pikir mi mobil tabrakan. Orang kaya keluar mobilnya, tiba-tiba tabrakan, stres mi. Kalau kita tidak ada mobil tidak ada pikir tabrakan. Kenapa? Apa mau tabrakan? Tidak ada mobil. Tapi orang kaya bisa naik mobil Ustaz. Kita juga orang miskin bisa naik mobil. Apa? Grab. Iya toh. Orang kaya 1 je sopirnya. Kita orang miskin ganti-ganti.
Mau sopir anak muda, Pak Grab anak muda dipanggil. Mau yang tua, orang tua sedek. Bisa diganti-ganti. Kalau kita satu mobil, itu terus dilihat mukanya. Tapi kalau kita Grab, anak muda saya digapa, lain-lain saya perasaan. Orang tua saya didapa. Itu hanya orang miskin. Dan hebatnya tuh orang miskin, Pak, tidak banyak pertanyaannya kalau mati. Orang kaya ditanya mobilnya. Dari mana kau dapat itu mobil? Dari mana bensinnya? Dari mana beli bannya? Kalau kita, dari mana dapat mobil? Grab. Selesai nih. Orang kaya banyak pertanyaannya. Maka jangan pernah berkata jelek orang miskin. Enggak. Dan itu hebatnya orang miskin, Pak. Rajin sholat berjamaah di subuh. Mana mukanya? Ini kuliah muka-muka orang miskin jadi kita semua ini. Iya toh? Nah itu orang miskin sama orang kaya, baru dilihat mukanya bisa dibedakan. Cara jalannya beda memang itu. Itu enaknya orang miskin. Lihat di sini. Coba angkat tangan tak. Yang ada warna di sini 5 miliar. Angkat. Punau, Pak. Yang ada pinjolnya di sini katakan, Pak. Coba yang ada tanah, pasti ada di sini toh. Itu enaknya jadi orang, itu orang kaya, Pak. Mana dia mau datang sholat subuh begini? Kalaupun sholat 6:30 pergi sholat. Kita miskin Pak, enaknya, Pak. Bisa kita datang ke masjid. Yang lebih sial, miskin tidak datang berjamaah. Ini paling pacem ini, Pak. Kalau orang kaya tidak datang sholat, masih banyak warna. Kita yang miskin dah sembahyang tong maki. Itu yang disebut celaka dunia akhirat. Maka adik-adik sekalian, jangan kau terlalu terpesona dengan kekayaan. Lebih baik kau terpesona dengan yang maha kaya. Ya, kaya penting, penting juga. Jangan juga bilang, lebih baik menjadi miskin. Tidak juga. Yang baik adalah kalau mau merasa cukup. Itu orang kaya, merasa cukup. Kalau tidak pernah merasa cukup, kau kasih 1 gunung emas, nah minta 2. Kau kasih 2, nah minta 3. Kau kasih 4, nah minta lagi lebih banyak. Nanti dia berhenti kalau masuk di kubur. Ya, jadi penting kaya, tapi yang lebih penting merasa cukup. Adik-adik, jadi kalau mau menikah, cari perempuan yang pertama yang mau menikah ya, atau bapak-bapak yang mau pergantian pemain, ya kan? Ya, satu lihat kata Nabi cantiknya, 2 kekayaannya. Ya. Yang ketiga kata Nabi, lihatlah keturunannya. Siapa anak itu? Penting ini kau lihat siapa keturunan. Itu orang Bugis bilang, niga anak Yero. Siapa anak itu? Penting. Tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya jahat, anaknya jadi nabi. Ada adik-adik, bapaknya jahat, anaknya jadi nabi. Ada orang begitu? Ada? Siapa? Nabi Ibrahim. Bapaknya itu jahat, tapi anaknya jadi nabi. Ada juga sebaliknya, bapaknya nabi, anaknya jadi jahat. Ada. Siapa? Nabi Nuh. Jadi penting cari orang baik-baik, tapi tidak boleh jadi ukuran utama, karena bisa jadi bapaknya penceramah, anaknya pabotoro. Ada juga bapaknya jahat, anaknya jadi ulama. Ada begitu. Ya, maka yang paling penting ini yang keempat. Apa itu, Ustaz? Lihatlah agamanya. Kenapa agama nomor 4, Ustaz? Mestinya dia nomor 1. Kenapa dia nomor 4? Betul, di dalam hadis ini diurutkan di nomor 4, tapi Nabi tidak titik di situ. Koma, seandainya ditulis ya, koma. Baru di stabilo, dicetak miring, tebal, dikasih garis bawah.
Berarti penting sekali. Utamakan agamanya, kata Nabi, karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Ada perempuan cantik, cantik sekali, tapi akhlaknya kesurupan. Ada lagi cantik, akhlaknya baik, miskin sekali misede. Ada lagi kaya, mukanya sening hancur. Kaya memang, tapi tidak tahu dilihat dari mana dia cantik. Ada begitu, ada. Makanya untuk kumpul perempuan, dialah cantik, keturunan baik-baik, orang kaya, bagus lagi agamanya. Di kampung ini 100 perempuan belum tentu ada satu. Ada kita lihat Pak di sini cantik, keturunan baik-baik, banyak warna, bagus agamanya. Ada kau dapat begitu di sini, Dek? Ada kira-kira? Kalau ada tunjukkan nggak? Saya juga masih mau Ji. Ya? Nah, orang kalau menikah karena Allah, lillahi ta'ala, maka kecantikan mukanya yang tidak cantik ditutupi oleh akhlaknya yang bagus. Dia tidak kaya, tapi karena agamanya bagus ditutupi oleh tutur katanya yang lembut. Biar tidak cantik tapi agamanya bagus, insya Allah masih ada harapan. Biarlah tidak kaya tapi agamanya bagus, insya Allah masih ada harapan untuk bahagia. Yang paling sial nih, dia tommi jelek, dia tommi miskin, dia tommi anak tidak jelas, tidak sholat lagi. Inilah keturunan yang susah, rumah tangga yang susah mencapai mardatillah. Jadi menikah, kalau mau melihat rumah tangga yang mardatillah, disenangi Allah, satu diantaranya syaratnya adalah dia menikah karena Allah. Kalau orang lillahi ta'ala menikah karena Allah ta'ala, capek jadi pahala, cari nafkah jadi pahala, mau ngomel istri jadi pahala. Ada di sini suka ngomel istrinya? Ada? Ada kira-kira? Banyak? Rumusnya kalau istri mengomel, 2 penyebabnya. 1, tidak pernah dipuji. 2, tidak pernah dikasih hadiah. Ya toh Ibu? Langsung bilang iya. Dan jadi kalau ada istri tak suka mengomel, pasti bapak jarang kasih hadiah. Kasih dia hadiah, kata Nabi. Yang kedua, puji. Ku kasih kini rahasia Pak. Kalau istri tak suka mengomel, puji dia, pegang sininya sebelah kanan, praktek minanti. Tapi jangan waktu mengomel baru kita pegang, tambah majallo ki. Tapi gimana caranya? Lagi masak-masak kita pegang. Kalau begini lagi kulihat, masya Allah. Biar bisa yang tidak banyak uang tapi bahagia sekali mak sama kita. Balik itu, mana mama udah tahu dibohongin, enggak suka gitu. Kesukaan, ulangi lagi. Tapi kalau umur 70 nih Pak, jangan maki bilangi cantik, tambah marah. Ya? Bilang maki rasanya memang semakin tua kita kulihat, kulit tak makin melentur tuh, tapi cinta tak kurasa makin mudah ki kulihat cinta tak. Ya, puji. Yang kedua kata Nabi, kasih hadiah. Dan hadiah paling suka perempuan apa Ibu? Maksudnya tahu uang. Coba maki Pak, dengar ki bede, ibu-ibu. Biar suami tidak pulang, yang penting ada dia maki uang tadi itu nak cari. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, menikah karena Allah, capek jadi pahala. Kalau orang lillahi ta'ala menikah, semua akan berbahagia, semua dinilai pahala. Tidurnya pahala, cari nafkahnya pahala, makannya pahala. Kenapa? Lillahi ta'ala.
Itulah sebabnya kita kalau sholat sunnah membaca sholat wajib, sunnah membaca doa iftitah. Ada dalam doa iftitah itu selalu kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ibu, bapak, ini kan saya lihat muka-muka penuh jakit semua masalah toh. Ada semua masalah tak kuliah ini toh. Nah, ada yang masalah anaknya tidak mau mendengar. Ada yang masalah mertuanya selalu ikut campur. Semua mau nak urusi. Ada juga masalah serumah dengan iparnya. Iparnya tidak mau mendengar. Ada juga masalah istrinya yang kasar bicara. Ada juga masalah suaminya yang malas bekerja. Semua itu punya rumah tangga masalah. Saya juga ada masalahku. Apa masalahku saya, Pak? Bu, jarang gak kasihan sama keluargaku. Kadangkala 1 minggu beberapa saat Ji ketemu. Tiba pulang dari ceramah, mendarat di bandara, pergi rumah, beberapa jam saja terbang lagi. Laki-laki nak bilang orang jarum super, jarang di rumah, suka pergi, ya. Tapi bukan Ji Samsu, janji manis nyatanya palsu, enggak, ya, jarang. Tapi kalau kita terima itu karena Allah, maka semua akan jadi nikmat. Yang ketiga, rumah tangga mardatillah, banyak temannya. Bapak Ibu, kalau berdoa ki minta rezeki, misalnya tuh sholat tahajud ki Ramadan, di sini itikaf, minta ki ya Allah tambahkan rezekiku. Tiba-tiba ada uang keluar dari dinding. Kalau tengah malam Ipa, nah kita berdoa ya Allah bukakan rezekiku, tiba-tiba ada keluar sendiri kini di masjid. Ada uang keluar tiba-tiba dari dinding. Saya yakin lari ngasing ki Pak. Ya toh, wah ada tuyul. Ya toh. Tapi dari mana pada itu uang? Kalau kita berdoa bukakan rezekiku, dari mana Pak? Dari mana? Dari tangannya orang. Kalau datangi di sini Aksa Mahmud, nah kasih ke uang, lari ki. Lari ki kira-kira. Oh, langsung kita terima kasih puang. Tapi kalau datangi almarhum Zainal Basri Palaguna, Amin Syam, mantan gubernur tak, tiba-tiba ada di depan tak, berdoa langsung muncul di sini. Nah kasih ki uang, pasti lari ki Pak. Ya toh, berarti yang membawa rezeki itu adalah tangannya manusia. Tangan-tangan itulah makin banyak teman, makin banyak tangan antar uang. Maka jangan cari musuh, lebih baik cari teman. Lebih bagus lagi teman tak banyak uangnya. Saya selalu bilang Pak Imam, saya tidak banyak uangku, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Amami, gitu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah yang memutuskan biasa silaturahim itu, yang memutuskan tali persaudaraan itu biasanya seriati. Apa itu seriati? Dengki. Apa itu dengki? Tidak suka lihat orang bahagia, tapi suka lihat orang menderita. Itu dengki itu. Nah bilang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ah itu update status biasa. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ah, itu dengki itu. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli mobil, dia yang gosip. Nah cicil gitu. Urusan orang, bukan kau disuruh bayar. Mestinya kalau naik rezekinya tetangga tak, beli mobil, alhamdulillah, mudah-mudahan besok-besok nak panggil tongki kau dong pergi pengantin naik di mobilnya. Itu orang lapang dada namanya.
Tapi kalau dengki, ndak bisa kau tenang. Sereati. Nah, yang kedua penyebabnya orang putus persaudaraan. Apalagi sombong, matempo, macingkang, borro, erok nikana, talekang. Ya, itu semua penyakit-penyakit yang membuat orang angkuh, sombong. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau ini tiga, ya, cukup tiga saja nih pagi ini. Nah, karena kalau ceramah panjang sekali, tidak suka juga orang. Ya, tiga inilah yang insya Allah menurut Nabi menjadi sumber rumah tangga yang mardatillah. Kalau belum ada cukup, segera cukupi. Kalau ada yang selama ini bertentangan dengan apa yang kita sampaikan, jangan putus asa, segera bertobat. Cara bertobatnya, perbanyak istighfar. Yang kedua, melakukan sholat sunat taubat. Yang ketiga, memperbanyak amal. Dan yang keempat, jangan diulang. Setelah itu, sudah baik rumah tangga kita, maka dilengkapi dengan berdoa. Mudah-mudahan kita berumah tangga sama-sama bahagia di dunia, dan insya Allah bahagia pula di akhirat kelak, insya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya, terima kasih undangannya, masya Allah. Saya sering-sering toma itu pergi ceramah subuh, sembahyang subuh di Makassar, sering-sering mak. Tapi alhamdulillah ini salah satu masjid yang ramai jamaah salat subuhnya. Masya Allah. Selalu begini nih Pak. Hah? Oh tidak. Oh tidak. Saya kira tiap subuh begini. Biasanya itu di masjid lain kalau subuh tak satu baris ji. Itu pun orang-orang yang sudah tua semua. Tidak ada anak muda di sini. Tahu banyak anak muda datang sholat subuh. Alhamdulillah. Harapan ini Pak. Harapan. Ya. Alhamdulillah. Saya tidak tahu ini kah masjid dulu yang pernah saya masjid. Bukan Pak. Bukan Bontoa ini kah? Hah? Pernah dulu waktunya pertama Kak ceramah. Awal-awal Kak ceramah belum ada tol. Belum ada tol waktu itu. Ada masjid. Temanku selalu panggil Kak namanya Basit. Nggak tahu ini Kak. Hah? Bontoa. Bukan ini. Dalangi lagi jauh. Oh dekat. Ada di dulu situ. Itu enaknya dulu di sana Pak. Kalau sudah ki ceramah, bawa ki ikan bandeng pulang. Banyak memang bandeng di situ kan? Oh Jabal Nur. Iya. Saya ingat sekali. Kalau Ramadan langganan saya di sana. Dan hebatnya kalau pulang ke ceramah ada pisang, paling enak bandeng. Wow, ada yang dikeringkan. Tidak tahu di sini apa tuh saya bawa pulang nanti. Ya kok ketawa anak muda, orang bilang berharap ji. Kau lu juga itu anak-anak yang masih kecil. Bapak saudara-saudara sekalian, kita Pak orang kampung, ya toh. Itu enaknya itu orang kampung Pak, akrab bertetangga. Masih ada tolong menolong, gotong royong, ya, saling menolong. Saya masih ingat saya dulu di kampung kan, bahkan orang bisa kalau di kampung dulu itu bisa kasih pindah rumah, ya toh. Salah satunya suku di Indonesia yang bisa pindah rumahnya Bugis Makassar. Kenapa? Karena dulu kan tidak ada namanya sertifikat tanah, ya toh. Pokoknya tinggal di situ dia yang punya tanah, tidak ada surat-suratnya. Tapi tidak ada orang gugat menggugat. Sekarang ada sertifikatnya, masih nakui orang. Itu kodongnya Yusuf Kalla, ya toh. Maka waspada ki kalau ada pengusaha datang Pak. Kita juga orang kampung hati-hati. Jangan kita karena nak kasih ki uang, nak kasih bodoh-bodoh ki. Nah bilang mengaku kau punya itu nanti saya kasih ke uang. Itu begitu kejadiannya Yusuf Kalla, kasihan. Bayangkan nih, mantan wakil presiden. Tokoh orang baik mau diambil tanahnya sama orang pendatang. Ya.
Nah, kalau kita sekampung harus kita tolong menolong. Ada yang kui datang ke semua mengaku tanahnya memang tahu ini orang, jangan kau ganggu. Saya masih kecil nak tinggal di sini, dia memang tahu punya. Jangan malah kita disogok, diam kau semua dia dikasih kau uang. Orang kampung itu modalnya kekeluargaan. Satu kau ganggu, ngamuk satu kampung. Jangan sampai kita menjadi ciri orang kota itu individualis, urusanmu. Nah, itu tidak boleh orang bilang begitu. Kalau kita Muslim, seperti kata Nabi, masalul mu'minina kamasalin nakhal. Orang Islam itu seperti lebah. Coba lihat, tahu ki lebah? Tahu lebah, Dek? Tawon. Apa bahasa Makassarnya itu? Hah? Bani. Bani itu sebenarnya bahasa Arab yang artinya keturunan, berkumpul. Itu disebut bani. Tawon, berkumpul dia, bermasyarakat. Apa kehebatannya itu tawon? Ndak, jangan kau coba-coba ganggu. Ya toh? Tapi ndak pernah tong itu datang pergi pasar iseng-iseng lewat banyak langsung turun di pasar. Ndak ada itu toh? Kau ganggu pi. Begitu kau ganggu, nah kejar kau. Biar masuk mau sungguh mengai, nah tunggui kepalamu di atas. Itu orang Islam mestinya begitu. Dia tidak ganggu orang, tapi kalau kau ganggu, dia akan bersama-sama melawan musuh. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, modal kita orang kampung, jangan gara-gara pilkada bermusuhan. Ya, nah ini pesan khusus. Biasanya orang-orang kampung kita begini kasihan, gampang sekali kita disogok kalau pilkada. Ya, serangan fajar. Nah tunggu memang toy je, tunggui. Nah tulis di rumahnya siap menerima serangan fajar. 7 suara. Itu udah, nah tulis memang tuh haram. Jangki ya. Nah bilang bukan serangan fajar ini Ustaz, ini sedekah subuh. Nggak boleh ya. Ingat nanti lihat itu efeknya orang yang kemarin yang terima serangan fajar, lihat itu yang baru-baru bulan Agustus ya. Mudah-mudahan jangan lupa itu. Nanti kalau mau lagi mencoblos 2029, ingat itu kasus. Gara-gara kita pilih orang-orang yang kasih duit, akhirnya ada yang tidak pikir. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, demikian mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Adik-adik sekalian, ini saya bisa sampai di sini remaja masjid karena ada remaja masjidku namanya Ramma. Ada itu yang kurus. Nah, ya itu saya panggil dia Ramma kurus. Ya, tinggal tulang-tulang dibungkus. Ya itu. Tapi rajin ke masjid. Ya, adik-adik rajin masjid, insya Allah Allah tunjukkan jalan yang baik. Ini Ustadz Das'ad dulu. Bukan alumni pesantren tapi selalu aktif di masjid, maka Allah kasih seperti yang ada dilihat sekarang ya. Biar kita miskin tapi gagah, biar kita miskin tapi rajin ke sholat masjid, daripada sudah miskin jelek, sudah miskin tidak pernah ke masjid. Nah bilang orang ke laut mau jadi tudeh. Dekat laut di sini kan. Nah bapak ibu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.